Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita malam hari ini. Ini adalah suatu kenikmatan dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi niat kita untuk menuntut ilmu, niat kita untuk belajar. Karena penting ketika kita belajar, penting meluruskan niat. Jangan sampai kita belajar dengan maksud, dengan maksud untuk menggurui seseorang. Tapi kita belajar dengan niatan adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu. Tapi kalau dia belajar dengan tujuan, berdebat, hanya ingin menang dalam sebuah perdebatan, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam ilmu tersebut. Tapi berbeda dengan orang yang memang dia belajar, datang dia belajar dengan maksud untuk memperbaiki dirinya. Kenapa? Ketika dia bermaksud untuk memperbaiki dirinya, insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan. Bahkan kalau kita kembali kepada masing-masing kita, ke EQ, secara EQ kita berbeda. Ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya istilahnya agak lambat dan sebagainya. Ada yang sudah dijelaskan berkali-kali belum paham-paham. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dalam hal seperti ini. Yang Allah nilai di sini adalah bagaimana kesungguhan dia mau belajar. Bagaimana dia datangnya betul-betul dengan niatan untuk memperbaiki dirinya. Maka ini harus tetap terlindungi. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jangan sampai dia belajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Jangan sampai dia belajar dan sebagainya itu dengan niatan untuk ingin istilahnya mendapatkan materi, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan ketenaran, kemasyhuran, biar dikenal orang. Siapa yang dengan niatan seperti ini, inilah yang dinamakan dengan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada umatku adalah ar-riya'u wa asyahwah al-khafiyah. Riya dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi ini biasanya yang diganggu adalah ahli ibadah, para ulama, semuanya. Kenapa? Ketika dia sudah belajar diganggu niatnya. Apalagi seorang ustadz, seorang ulama, dia akan diganggu lagi. Dengan yang namanya kemasyhuran, dengan yang namanya ketenaran. Supaya terkenal gimana caranya. Orang kagum dengan saya, orang bangga dengan saya, orang mau ngikuti saya. Ini namanya apa? Asyahwah al-khafiyah. Dan ini hanya bisa dirasakan, yang akan diserang adalah orang-orang yang memang ahli ibadah dan sebagainya. Berbeda dengan orang ahli maksiat. Ahli maksiat ya sudah meninggalkan ibadah itu sudah luar biasa gangguannya. Tapi berbeda dengan gangguan, semakin tinggi iman seseorang, semakin banyak ibadahnya dan sebagainya, syaitonnya lebih hebat lagi. Kenapa? Dia sudah pengalaman, oh ini gampang ini.
Ini gampang cara membelokkannya. Oh, dengan ini sudah selesai. Tapi kalau sudah semakin dia tinggi, tentu gangguannya semakin akan diganggu. Yang namanya syahwat yang tersembunyi. Ini ma'asyiral muslimin, ya. Jadi belajar kita berusaha untuk niatan. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang menuntut suatu ilmu agama dengan maksud untuk meraih bagian di dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Siapa yang belajar ya dengan maksud untuk mendapatkan bagian di dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Berat. Ternyata orang menuntut ilmu pun berat, tantangannya berat. Kalau begitu tidak usah nuntut ilmu. Ini lagi parah juga. Harus jalan. Harus berjalan menuntut ilmu. Cuman yang perlu kita perhatikan, niat kita harus betul-betul diluruskan. Dengan niatan apa? Lillahi ta'ala. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan terhitung karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilad dunya, ya, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, au yusibuha, ya, faman kanat hijratuhu ilad, yaitu hijrahnya kepada dunia yang ingin dia raih, atau imro'atan, atau dia berharap hijrah untuk mendapat atau bisa mengawini seorang wanita. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Disandarkan di sini, maka hijrahnya itu akan terhitung karena hal tersebut. Dikatakan dengan hal tersebut. Kenapa? Karena niatan bukan kepada selain Allah itu sangat banyak. Niatan yang ikhlas itu hanya niatan kepada Allah. Siapa yang keluar dari hal ini, apapun itu, asal tidak ada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak terhitung. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ya, dalam surat Hud, barang siapa ya yang melakukan sesuatu amalan yang dia inginkan adalah keduniaan, kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi, kami akan berikan dia sepenuhnya. Ya, keduniaan yang dia inginkan kami akan berikan dia sepenuhnya. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Ya, ini betul. Kita luruskan niat kita, kita ingat perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang mencari akhirat, dia berjalan sesuai dengan keinginannya. Bayangannya dia akan selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Tapi barang siapa yang mencari dunia, maka dia seakan-akan dia mengejar bayangannya sendiri. Dikejar bayangannya itu, bayangannya pun akan berlari. Tetapi ketika dia berlawanan dengan bayangan itu, dia lari berlawanan dengan bayangannya, bayangannya pun akan mengejar dia. Maka dari itu, ya, ketika kita beramal untuk akhirat, insya Allah Allah tidak akan lupa dunia. Ya, Allah tidak akan lupakan dunia kita. Sebagaimana Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dia. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ya, ini sekedar prolog di awal atau mukaddimah di awal. Mudah-mudahan kita terus meluruskan niat kita belajar adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan, ya. Jadi babun minal iman minas sabfi billahi as-sabru ala aqdarillah, yaitu bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran di atas takdir Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita terakhir membahas tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau betul-betul bersabar ketika mendapati dalam keadaan sakaratul maut. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya maut itu memiliki sekarat. Dan rasanya dan sebagainya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yu'ika kama yu'ika rojulan minna. Rasa kematianku. Beliau bercerita ya Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi rasa kematian sekarat sakitku saat ini itu sama seperti sakit dua orang di antara kalian. Ya, dua orang yang paling kuat di antara kalian, dua orang. Rasanya berbeda. Ya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau Masya Allah tetap tenang, tetap sabar. Ya, bahkan masih bisa memberikan sebuah nasihat yang ketika saat itu dalam kondisi sakit beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan ya kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid. Sampai sempat ini di detik-detik kewafatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih dalam keadaan tenang. Bahkan beliau Masya Allah luar biasa ya, ini artinya Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lihat di akhir itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau mengangkat tangannya, Allahumma arhamni, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allahumma ila afir rafiqil a'la, Allahumma ar-rafiqil a'la. Artinya apa? Ya Allah angkat aku, masukkan aku ke dalam surga ya yang artinya rafiqil a'la, yang paling tertinggi bersama orang-orang yang pangkatnya tertinggi. Maka beliau mengangkat tangannya berdoa ar-rafiqil a'la, rafiqil a'la. Ketika turun itu tanda beliau sudah wafat. Masya Allah. Ya. Fanzur ila hadas sabat wal yaqin. Maka lihatlah terhadap ketetapan wal yaqin dan keyakinan ini. Was-sabrul azim, was-sabril azim. Begitu juga dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Ma'a hadhihi syiddah al-azimah. Bersamaan dengan syiddah al-azimah artinya yang rasa sakit yang sangat luar biasa. Kullu hadza li ajli. Semuanya ini untuk apa? An yasilar Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul a'la darajatis sabirin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan derajat paling tertinggi bagi orang yang bersabar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa ada hitungan. Ada memang beberapa amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala ya, itu tanpa ada hitungannya. Salah satunya kesabaran. Bahasanya mohon maaf ya istilahnya digerodogi gitu. Tapi kalau amalan-amalan yang lain ya, amalan-amalan yang lain ya, ketika melakukan ini pahalanya 1, melakukan ini baca Quran kan sudah ditentukan. Pahalanya pahalanya 1, bahkan bisa berlipat 10. Artinya angkanya ketemu. Tapi ketika berbicara sabar Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala bagi orang yang bersabar itu yaitu tanpa ada hitungan sama sekali. Begitu juga puasa. Dalam hadisnya kan hadis qudsi dikatakan orang yang berpuasa ana ajzi bihi, aku yang berikan pahala. Tidak ketahuan berapa pahalanya. Kalau sholat berjamaah berapa? 27. Sholat sendiri 1, kan kelihatan angkanya. Tapi berbicara tentang puasa, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi mengatakan wa ana ajzi bihi, aku yang berikan dia pahala. Allah tidak berikan angka tertentu, tidak. Kenapa? Kualitas manusia
kualitas kaum muslimin ketika berpuasa berbeda-beda. Karena apa? Menahan lapar, haus, nafsu dan sebagainya itu dalam sehari. Ya, maka dari itu Allah katakan ana ajzi, aku langsung yang beli pahala. Maka dari itu di sini bahwasanya tujuan di sini agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa? Derajat yang paling tertinggi. Ya, sabrun lillah, bersabar karena Allah, wa sabrun billah, bersabar dengan Allah Subhanahu wa taala, wa sabrun fillah. Begitu juga sabar apa? Yaitu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala hatta nala a'la darajat, sampai mendapatkan derajat paling tertinggi. Faman usiba bi musibah, barang siapa yang ditimpa suatu musibah, fahadasathu nafsuhu, ya, anna masaibahu a'zam min ma'abihi fa innahu yudillu ala rabbih bi amalihi wa yamunu alaihi bihi falyahdzar hadza. Barang siapa ya yang tertimpa musibah kemudian muncul dari dirinya, ya, dia mengatakan dari di dalam hatinya, dia mengatakan bahwasanya musibahnya ini lebih besar daripada aibnya. Istilahnya, kesalahan saya segini kok, ujian apa namanya, musibahnya terlalu besar, seakan dia merasa ndak ndak sebanding. Seharusnya kesalahan 10, ya sudah, musibahnya harusnya 10. Ini seakan-akan 20. Ya, barang siapa yang dalam hatinya seperti itu, hati-hati apa? Bahwasanya fa innahu yudillu ala rabbih bi amalihi wa yamunu alaihi bihi falyahdhar hadza. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya rabbih bi amalihi wa yamunu alaihi. Dia seakan-akan sudah artinya suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan yang seperti itu. Maka dikatakan falyahdhar hadza, hati-hati terhadap hal seperti ini. Kenapa? Allah sudah jelaskan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Semua sesuai dengan kadarnya. Tidak ada yang lebih. Ternyata yang kurang itu adalah di sini. Iman kita. Keyakinan kita yang kurang. Ternyata musibah atau ternyata segala sesuatu musibah itu sesuai dengan kadar maksiat kita. Kadar pelanggaran kita. Ya. Wa min dzalika yattadhu lana amran. Maka dari itu kita bisa ada jelaskan dua perkara di sini. Anna isabatul insan bil masaib, maka sesungguhnya musibah yang terjadi pada manusia tu'tabaru takfiron, itu sebagai penggugur lisayyiatihi, sebagai penggugur dosa, wa ta'jilan. Begitu juga apa? Ta'jilan lil uqubah fid dunya, yang mana hukuman ini disegerakan di dunia, wa hadza khairun, ini lebih baik. Ya, hukuman di dunia ini lebih baik disegerakan daripada nanti dihukum harus dibayar di sana. Ya, wa hadza khairun, inilah yang baik, min ta'khiriha lahu fil akhirah, daripada nanti diakhirkan, dihukum di akhirat. Yang terpenting ketika terjadi musibah, ingat kewajiban kita adalah bersabar. Kalau masih ngeluh, percuma. Kalau mengeluh terhadap musibah, kenapa? Percuma, bahkan marah, tidak terima dengan takdir. Ini yang bahaya. Bahkan sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan, dia termasuk kekufuran. Kenapa? Karena tidak mau terima dengan takdir. Ya Allah, kok begini ya? Kok yang begini diturunkan? Saya tidak mau ya Allah, saya tidak ridho dan sebagainya. Ada lagi bahasa-bahasa seperti itu. Sudah tertimpa musibah, kena lagi hatinya. Ini sudah jatuh, tertimpa tangga. 2 kali. Ya, tidak dapat apa-apa. Bagaimana sekarang kita mendulang pahala ketika terjadi musibah? Ya. Yang kedua, qad takunul masaib, dan kadang-kadang musibah itu akbar minal ma'aib. Kadang bahwasanya musibah itu lebih besar daripada aib. Liyasilal mar'a bisabrihi, supaya apa? Seseorang itu mencapai kesabaran a'la darajatis sabirin,
Kesabaran yang paling derajatnya paling tertinggi. Was-sabru minal iman, kesabaran dalam iman ini bimanzilatir ra's minal jasad. Dia sama seperti kepala dari bagian seluruh tubuh kita. Kenapa? Bagian dari tubuh kita yang paling tertinggi adalah kepala. Sehingga derajat pahala orang yang sabar itu sama seperti dia kepala. Ya. Diibarakan seperti kepalanya manusia. Kenapa? Karena paling tertinggi. Baik, sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya, ada pertanyaan? Ada, Beb? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu. Hasanahu Tirmidzi. Baik, sesungguhnya perhatikan hadis ini baik-baik. Sesungguhnya pahala, ya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridho, maka dia mendapatkan keridhaan. Barang siapa yang murka, maka dia mendapatkan kemurkaan. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Baik. Kita lihat ya, bahwasannya idhamil jazaa'i ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Bala itu artinya sama. Bala itu artinya bala, ya artinya apa? Bala ujian. Ya, makanya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah menguji Nabi Ibrahim, menguji, ibtila. Maka ketika kita katakan oh ini bala, berarti ini ujian. Maka dari itu di sini ya bahwasanya yataqabbalu 'idhamil jaza' ma'al bala. Sesungguhnya apa? Besarnya pahala itu yataqabal, sesuai, pas, cocok dengan ujian tersebut. Fakullama kanal bala'u asyadda, setiap pahalanya semakin dahsyat, wasabarul insan, dan manusia tersebut bersabar, sorol jaza'u a'zam, maka pahalanya pun akan menjadi besar. Berarti rentetannya ya, ujiannya besar, dia mau bersabar baru mendapatkan pahala besar. Sekarang ada orang yang diuji ketika dia hijrah, ketika dia bertaubat, atau ketika dia masuk Islam. Mungkin istrinya ninggali, mungkin anaknya meninggal, mungkin usahanya bangkrut, ya, atau hartanya hilang. Ini berturut-turut sudah. Ini kalau dalam hal seperti ini kita tidak dapat apa-apa, betul-betul berarti dia rugi. Kenapa? Ujiannya besar. Semakin besar ujiannya semakin berarti di sini artinya apa? Tingkatannya berbeda. Ujian SD sama ujian anak kuliah sama apa enggak? Hah? Ya, nilai 100 di SD dengan nilai 100 di kuliah sama atau beda? Apalagi di kuliah. Mencapai nilai 100 kayaknya Masya Allah luar biasa. Bahkan guru saya dari Mesir sudah waktu itu ngomong,
Kalau ujiannya memang ya orang-orang Mesir tipe ujiannya Masya Allah luar biasa. Ngasih nilainya Masya Allah. Tidak boleh lebih. Makanya dia mengatakan apa? 7 itu mulai murid. Ya, 7 nilai murid. 8 nilai guru. 100 atau 10 itu nilai Allah. Dia sudah katakan gitu di awal kuliah. Makanya nilai 6 atau nilai 6,5, nilai 7 dengan guru kita di Mesir, Masya Allah, nikmat rasanya. Kenapa? Subhanallah. Terasa. Untuk mencapai nilai 10 itu Masya Allah butuh. Dia sudah mematok. Tidak boleh nilai murid lebih daripada 7. Kenapa? Nanti kesannya dia melebihi gurunya. Ya terserah, itu pendapat dia. Tapi sampai seperti itu, ini maksud saya ya. Jadi seperti itulah. Ya, tujuannya bahwasanya bala atau ujian itu menentukan kadar kita. Ya, kadar kita bagaimana sih keimanan kita? Tinggi enggak kira-kira? Maka dari itu kalau seandainya ada orang yang sudah berkali-kali tertimpa musibah, ininya habis, semuanya habis, tapi enggak dapat pahala, berarti dia rugi. Sama sekali tidak dapat untung apa-apa, sing mana apa-apa. Ya. Maka dari itu, ya, li'annallaha 'adlun la yujzil muhsin bi aqalli min ihsani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang baik bi aqalli min ihsani. Artinya berkurang dari kebaikan yang dia lakukan. Seandainya kebaikan 10 yang dia lakukan, maka Allah tidak mungkin ngasih dia 9. Allah tidak mungkin ngasih dia 8. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan bos. Ya, bisa saja mengurangi gaji karyawannya, bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana pegawai, artinya melihat bagaimana hambanya, disesuaikan dan tidak ada unsur kezoliman. Allah sudah tegaskan Allah tidak zalim kepada hambanya, disesuaikan dengan seberapa dia melakukan tersebut. Ya. Falaisal jazau 'ala syaukati yushakuha kal jazai 'alal kasri idza kasara. Berbeda enggak kira-kira? Pahalanya orang yang ditusuk duri dengan orang yang patah tulangnya. Kira-kira berbeda atau tidak? Rasa sakitnya sudah beda. Patah tulang. Kalau disuruh milih yang mana? Hah? Yang gitu. Ya, sakit gigi sama sakit hati besaran mana? Ya, jadi seperti ini disesuaikan dengan seberapa. Sehingga apa? Di sini sesungguhnya Allah Subhanahu artinya bahwasanya orang yang tertusuk duri itu lebih besar pahalanya daripada orang yang patah tulangnya. Ingat ini sama-sama bersabar. Ya, sama-sama bersabar. Kalau seandainya ternyata yang kena duri bersabar, yang patah tulang tidak bersabar, ya tentu yang ini lebih baik. Ini sama-sama sabar. Ya, sama-sama bersabar. Kenapa? Karena tertimpa musibah. Wa hadza dalilun ala kamali adlillah. Inilah bagaimana sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa annahu la yadlimu ahada. Ingat Allah tidak akan pernah menzolimi seorang pun. Tidak akan pernah zolim. Zolim itu artinya apa? Apa arti zolim? Ya, apa arti zolim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zolim. Ternyata orang yang punya sandal
Sudah begini kan? Dia pakai kebalik begini. Ini namanya zalim. Betul. Yang satu merah, yang satu kuning. Memangnya partai ini. Atau yang satu ukuran 9, yang satu ukuran 10. Ini terhitung zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Ini kadang-kadang bahkan ya mungkin sebagian kita ya saya ingat dulu, ingat saya. Beliau sampai bilang begini, bahkan tas yang ada di belakang itu diletakkan di depan, itu terhitung zalim. Naik motor tidak pakai jaket, tasnya aja taruh depan. Itu kan dah didesain untuk apa? Di belakang. Sampai seperti itu. Ya, artinya apa? Ini artinya itulah yang dinamakan dengan kezoliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, wa annahu la yadhlimu ahada, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzolimi hambanya, tidak mungkin menzolimi makhluknya. Wa fihi tasliyatul musab. Dan ingat, dalam musibah itu adalah sebagai penghibur bagi orang yang tertimpa musibah. Terhibur bagaimana? Sebagaimana yang tadi yang sudah kita jelaskan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu musibah, itu artinya hukuman yang disegerakan di dunia. Tapi yang parah saya lupa. Ingat, ada yang dihukum di dunia plus dihukum di akhirat. Ini yang ngeri. Babak belur sini sudah babak belur, apalagi di sana hancur. Ya, itu yang bahaya. Ya, termasuk seperti orang yang dalam hadis dikatakan apa? Yaitu orang yang durhaka terhadap orang tua. Hukumannya bukan di akhirat, di dunia dia dihukum. Jadi apa? Dunia dan akhirat akan terus dihukum. Ya. Qauluhu wa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika ya ahabba qauman, mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka dia akan mengujinya. Ikhtabarahum bima yuqaddaru alaihi minal umuril kauniyah. Diuji ya dengan apa? Yuqaddaru alaihim, disesuaikan dengan kadarnya, ditakdirkan ya, minal umuril kauniyah, dari perkara-perkara kauniyah. Seperti apa? Ya, amrod, sakit, wa fuqdanil ahl, kehilangan keluarga. Au bima yukallifuhum bihi minal umuri syar'iyyah, atau dia ditaklifkan, dibebani dengan umur-umur perkara-perkara syar'iyyah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad secara tanzila, bertahap, berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu. Ya, fasbir li hukmi rabbik. Fadzakarahullahu bin ni'mah. Allah sebutkan dalam ayat ini tentang kenikmatan. Wa amaruhu bis sabr, tapi Allah katakan bersabar. Menerima nikmat pun harus bersabar. Bukan hanya musibah tok, tapi menerima nikmat pun harus bersabar. Padahal Allah katakan tadi sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap, berbeda dengan yang lain. Kitab-kitab selain Al-Qur'an semuanya turun munajjaman, langsung plek. Kayak Nabi Musa alaihissalam harus berkalam dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ya
naiklah ke Gunung Sur, kan gitu ya. Naik ke Gunung Sur baru menerima di sana kitab. Langsung plek. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, maka sehingga dinamakan dengan asbabun nuzul. Sesuai ayatnya itu turun sesuai dengan keadaan apa sekarang ini. Oh Nabi, Nabi seperti ini dalam perang, Nabi dalam keluarga, semuanya dalam bersosial, semuanya diturunkan sesuai dengan keadaannya. Kenapa? Tujuannya adalah linusabbita bihi fuadak, untuk menetapkan hatimu wahai Rasul. Tidak ada tujuan yang lain tapi untuk menetapkan. Ini berarti nikmat. Artinya apa? Setiap terjadi hal, ya, terjadi sesuatu, diturunkan ayat, diturunkan solusi. Ini kan nikmat. Ya, terjadi masalah, dikasih jalan keluar. Ini kan nikmat. Sehingga kata Allah apa? Fasbir li hukmi rabbik. Bersabar. Terhadap nikmat pun harus bersabar. Apalagi musibah. Ya. Maka fasbir li anna hadzal ladzi nuzila alaihi taklif yukallifu bihi. Sesungguhnya apa? Kenapa? Karena sesungguhnya yang diturunkan kepadanya, kepada Rasulullah SAW adalah taklifu yukallifu bihi, yaitu sebuah beban yang akan dibebankan kepadanya. Orang kalau sudah menerima, Masya Allah luar biasa. Kenapa? Harus menjalankannya, harus mengajarkannya. Kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi tidak untuk dirinya sendiri saja, tapi juga berusaha untuk membagi, sharing kepada yang lain. Kadzalika minal ibtila'is sabr an maharimillah. Begitu juga bahwasanya ya minal ibtila, yaitu termasuk ujian adalah sabar terhadap apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, rajulun da'athu imra'atan zata mansibin wa jamalin. Seorang yang dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki mansibin wajamilin, memiliki nasab yang sangat bagus. Kemudian apa? Cantik. Bukan sekedar cantik toh, tapi ini apa? Punya nasab yang bagus. Bibit bebet bobotnya, nah itulah, bebetnya jelas. Ya. Sehingga apa? Faqala, ketika dia dipanggil dengan wanita cantik tersebut, Masya Allah, sudah artinya sudah dilepas ini semua. Dipanggil, ayo sini ngopi dulu, sini ngeteh dulu. Ya sudah dipanggil, tapi apa katanya? Ini pemuda yang Masya Allah luar biasa. Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Sudah dipegang-pegang begini, sanggup dia mengatakan saya takut pada Allah. Ya. Makanya apa? Fahadza jazaa'uhu annallaha yudhilluhu. Siapa yang sanggup seperti ini, dia bilang aku takut kepada Allah, dia sanggup dia begitu, maka apa? Yudhilluhu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Akan mendapatkan naungan yang mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungannya Allah. Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, kita sekarang Masya Allah godaannya sangat-sangat luar biasa. Belanja ke sini, ya, belanja ke supermarket dan sebagainya, ya Allah, pelayannya sudah berbeda, sudah. Bisa enggak kita katakan ini akhafullah? Masya Allah, berat. Sehingga wajar dia mendapatkan apa? Naungan. Ini tingkatannya sudah berbeda, Masya Allah. Sehingga apa? Inilah yang dikatakan apa? Bersabar untuk meninggalkan apa yang diharamkan. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Karena sudah Isya, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti pertemuan depan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, terlebih khusus pada diri kami sendiri.
Kemudian kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.